Kayak jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini, karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat tuh, udah tuh, ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan, paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi, kalau antum nyakiti ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada, wa innal ulama warathatul anbiya di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi, antum punya warisan, warisan antum diambil orang, marah antum kan? Ini saya bingung orang sekarang. Orang dulu ke ulama minta doa, orang sekarang minta foto. Touch selfie. Bingung saya. Ya. Dia orang dulu minta doa, ini orang minta foto. Ya, dilarang sih enggak, cuman sayang gitu. Ya. Dulu begitu, ada seorang alim besar tuh di Bosnia dulu. Daerah-daerah Balkan lah pokoknya itu. Wah, itu jangan main-main lah kalau sama ulama-ulama yang tawadhu, yang sudahlah udah levelnya itu sudah tinggi, sudah baik gitu kan, yang ikhlas, yang macam-macam. Itu ada anak-anak muda pengen bermain-main, kurang lebih 3-4 orang ya, ngerjain ulama. Apa yang dikerjakan? Dia bawa kemudian keranda jenazah, temannya suruh tidur di situ. Yuk kita kerjain nih, katanya ulama hebat, kita bisa tipu dia, mau main-main. Begitu sudah datang di tempat itu, dia sampaikan, ya Syekh Fulan, namanya Syekh Yazo ya. Ya, begitu datang ke situ, coba katanya ini ada yang meninggal, bisa nggak saya sholatin ya kan? Mereka udah nahan tawa-tawa. Tapi ini ustadzan aja nih ulamanya, alimnya ustadzan. Dia katakan, benar ini meninggal. Ya, ini yang disolatin yang hidup apa yang meninggal? Tuh, yang disolatin hidup apa meninggal? Mereka jawab, tidak ada orang hidup disolatin, saya katanya. Yang ada orang meninggal. Sampai 3 kali nanya, 3 kali. Ini orang hidup apa meninggal? Orang meninggal katanya. Orang hidup apa meninggal? Orang meninggal. 3 kali disebutkan. Begitu sudah 3 kali, tanya lagi sayanya. Ini orangnya baik apa enggak? Ini baik. Orangnya bagus, baik. Ya, kami bersaksi. Makanya kalau ada yang meninggal suka ada yang nanya, ya, ahada khair, itu sunnah Nabi juga. Awas, bukan sembarangan, bid'ah tuh bid'ah. Bid'ah dari mana? Bukan, zaman Nabi ada. Nabi itu kalau mau nyolatin jenazah nanya dulu, ini orang baik nggak? Nabi orang baik nggak nih? Gini, baik, sholatin oleh Nabi. Tapi kalau ada masalah, kalian aja yang sholatin. Diambil oleh para ulama. Makanya cara nafsirin teks itu lihat ahwal ulama. Kata para ulama, kita memastikan yang kita sholatkan itu baik. Kalau kurang baik, kita doakan jadi baik. Kalau baik, kita mintakan pada Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Maka orang nanya, ada khair, yuk kita sholatin bareng-bareng, ya kan? Dalam sholat kita doakan dengan baik. Itu maksudnya. Ditanya, apa ini orang baik? Baik, itu baik. Maka doakan, kata beliau, yuk kita sholatkan mudah-mudahan husnul khatimah. Disolatkan. Sholat benar-benar, sholat. Begitu selesai langsung pergi. Begitu pergi ketawa anak muda ini. Katanya ulama beneran kita tipu. Katanya ulama beneran kita tipu juga. Kena deh kalau kata bahasa sekarang gitu kan. Ketawa mereka semua. Begitu ketawa dia panggil yang di keranda. Bangun, kita udah menang katanya. Bangun, gak ada jawaban. Bangun, gak ada jawaban. Begitu dibuka sudah kaku. Selesai, wafat dia. Kayak jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini, karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat tuh, udah tuh, ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan, paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi, kalau antum nyakiti ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada, wa innal ulama warathatul anbiya di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi, antum punya warisan, warisan antum diambil orang, marah antum kan? Antum punya warisan tanah antum, warisan bapak diambil orang, antum marah. Ya warisan Nabi diambil antum, dicela antum, ya Nabi marah lah. Paham ya? Ya, yang paling bahaya, ulama itu ditempatkan nomor 3 oleh Allah setelah malaikat. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi. Ulama urutannya ditempatkan oleh Allah, dipuji. Antum ganggu ulama, ya Allah marah. Paham ya? Kenapa tegang begini? Ya. Itu mesti hati-hati. Awas jangan salah kontrol. Jangan salah kontrol ya. Jangan celah, jangan apa-apa dan sebagainya. Ini seringkali begini nih, karena konstelasi politik juga sekarang nih, pilpres apa-apa, mungkin di setiap kubu ada ulama, ada apa. Kita hormati, mungkin masing-masing punya ijtihad. Ya, kalaupun misalnya ada sesuatu yang keliru, jangan dan diolok-olok, tidak. Kita doakan dengan baik. Pilihan boleh beda, silahkan. Ya, itu tidak ada masalah, tapi jangan berselisih, jangan sampai ribut dan sebagainya. Paham ya? So, apalagi kemudian menjelek-jelekan ulama itu tidak boleh. Ya, mendoakan boleh.
Ya Allah, mohon jadikan hadzal rais gini disebut si fulan, amin, kita aminkan, amin, kan? Nah, itu boleh, silakan aja. Ya, pas diralat gak sempat ngaminin lagi juga nggak apa-apa, ya nggak ada masalah gitu. Ya nggak usah rame, biasa aja, gitu ya, biasa aja. Ya nggak usah langsung dicari, disusul, gini gitu kan, kasihan juga gitu kan. Halo, sudah ya? Dah dulu lah. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari menyampaikan keutamaan ahli ilmu itu dan keutamaan orang yang rajin mencari ilmu, ke majelis ilmu dan sebagainya, itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diantara kemuliaannya ketika dia berdoa itu akan cepat untuk dijawab. Makanya di hadis-hadis lain, kalau antum selesai nih ta'lim, ya silakan berdoa. Walaupun ustadz misalnya cuma nutup dengan kifaratul majlis, antum jangan langsung pulang juga, isi lagi dengan doa, minta ya, yang pengen lulus ujian minta lulus, yang pekerjaan susah minta dimudahkan, ya, yang belum nikah minta nikah, ya Allah dekatkan jodoh saya, berikan kesempatan menikah walaupun minimal sebelum kiamat kurang 2 hari, misalnya kan, bisa itu, minta aja yang baik. Nah, ada yang lebih hebat lagi. Setelah kalimat syaraf ini, kata pengarang kitab ini, ada 3 lagi. Wa nahika bihadza syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nablan. Syaraf sudah, tapi yang belum fadla, jalala dan nabl. Apa ketiga hal ini? Kalau antum mendapatkan ini, terutama nanti fadl itu, kalau antum dapatkan ini, Allah menjamin, jangankan dunia, di surganya akan mendapat surga yang terbaik. Surga yang terbaik. Bahkan nanti yang paling dahsyat, akan diberi kesempatan bukan hanya tinggal dengan Rasulullah, tapi bisa menatap Allah tanpa sekat. Nah, bagaimana cara mendapatkan ini semua? Nanti pertemuan berikutnya kita bahas, ya. Dan mudah-mudahan ini bisa dikopikan. Nanti saya serahkan yang ini aja, ya. Diserahkan yang ini ke tim di sini. Insya Allah nanti coba dikopikan. Nanti kalau ada kesulitan sampaikan. Kita sama-sama beramal soleh insya Allah. Ini saya sampaikan bab 1 dulu, nggak semuanya. Bab 1 dulu supaya ngajinya pelan-pelan. Saya pengen kita ngaji betulan, bukan cuma dengar kemudian pulang, tidak. Pegang nih, ya, masya Allah. Begitu udah antum liatin, Ustadz bacain, antum lihat tuh. Ya, pulang dari sini antum ajarin lagi teman. Nih, buka kopi, saya ajarin, baca. Wah, gitu caranya. Ya, begitu dibaca. Wa qala Allah Ta'ala, buka Quran surat sekian, ayat sekian, halaman sekian, posisi paling kiri sebelah atas. Wah, itu. Paham ya? Baik, semoga Allah muliakan kita semua, memberikan insyaallah keberkahan pada apa yang kita pelajari, mengampuni dosa-dosa kita seluruhnya insyaallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah rabbana la tad'a lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha lak ridan fiha lana as-salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Asli ahwalana ma yuqarribuna ilayka ya rabbal alamin. Ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairul man zakkaha anta waliyuha ومولاها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. علمنا ما جهلنا يا الله انفعنا فيما تعلمنا. صلى الله على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Tolong dijaga ya, orang-orang kurang sehat sekarang banyak, dan agak anehnya kok yang dicari para ulama, para ustadz dan sebagainya. Kita doakan dan kita jaga, mudah-mudahan ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sampai stres, ada yang mencapai taraf hilang gangguan kejiwaannya, ada yang sampai disebut gila, sampai cari ulama dan ustaz untuk dibunuhi misalnya, ya. Allahu a'lam bissawab. Paham ya? Baik. Apalagi kalau jiwanya misalnya mulai ada bermasalah, mulai terganggu, mulai ngincer-ngincer ulama, bawa linggis dan sebagainya gitu ya. Nah, yang seperti itu yang paling banyak masalah. Orang yang ingin berjuang kembali menegakkan nilai-nilai kebaikan dalam dirinya, setidaknya berubah jadi orang baik. Pertama, dia akan berhadapan dengan orang munafik. Antum mesti hati-hati betul. Karena itu setiap muslim diminta oleh Al-Quran untuk berpegang teguh pada tali Allah, bersatu, jangan terpecah belah. Karena setiap antum akan berjuang menegakkan kebaikan-kebaikan, antum akan berhadapan dengan golongan ini, munafik. Quran surah kedua Al-Baqarah, dari ayat ke-8 sampai ayat 9-nya. Bahkan di ayat 9 disebut orang munafik mencoba menipu orang-orang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Orang-orang munafik itu, dia mencoba mengelabui Allah dan dia mencoba menipu orang-orang beriman. Perhatikan baik-baik. Abdullah bin Ubay bin Salul hidup di tengah-tengah orang Islam.
berada di tengah-tengah orang beriman. Disebutkan di antara sifatnya, Quran surah kedua ayat ke-14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu akbar. Kalau hadir di tengah-tengah para pejuang orang beriman, seakan-akan hadir, support, baik. Tapi kalau sudah datang ketemu dengan teman-temannya, mereka katakan, kami dengan mereka cuma bercanda saja, kami isi condongnya kepada kalian. Hanya saya ingin ingatkan pada Anda, ketika Anda akan bergerak seperti itu, kata Al-Quran, Anda akan berhadapan dengan orang munafik. Silahkan cek. Kalau orang Islam cuma sholat di masjid saja, mereka nggak akan ganggu, Pak. Antum kalau cuma baca Quran saja, antum nggak akan diganggu. Tapi kalau antum terlibat dalam ekonomi, terlibat dalam politik, maka mereka akan muncul mengganggu antum. Itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Sekarang kita harus bersatu, tepikan berbagai hal yang memecah belah kita semua. Banyak ujiannya. Ya, bangsa asing itu yang tidak baik, ya, yang baik-baik banyak. Yang tidak baik tidak ingin kita itu bersatu, tidak ingin kita maju. Sebab kalau kita sudah bersatu, bangsa kita maju itu tuh luar biasa. Ya, sumber daya alamnya banyak, orangnya pintar-pintar. Saya katakan pada Anda, orang Indonesia dikenal pintar, demi Allah saya katakan, pintar. Sebagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11.